bicara tentang konsep panglima, di mana pada akhir-akhir ini kita sering kali mendengar, membaca, menonton atraksi-atraksi orang-orang yang menyebut dirinya panglima, secara khusus pada suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Pada kisah tradisional Dayak Kanayat di Kalimantan Barat sebetulnya tidak mengenal istilah ini. Istilah panglima tidak mereka kenal, mereka hanya kenal kalau pada zaman dahulu itu satu gelar atau pagalar pajanang yang mereka sebut dengan Pangalangok. Pangalangok ini levelnya tingkat binua. Binua itu adalah satu wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh satu kepala binua yang bergelar Raden Temenggung pada saat itu. Nah, pada level binua inilah kemudian seorang kepala binua kemudian mengangkat seorang yang dinilai cakap, memiliki kemampuan dalam ilmu bela diri, dalam ilmu kesaktian, punya kemampuan komunikasi yang baik, kemudian tentu saja memiliki kapasitas kepemimpinan, ya, mampu memimpin. Nah, oleh karena itu seorang Pangalangok kemudian sering kali diminta oleh kepala binua untuk memimpin pasukan untuk perburuan kepala pada tradisi zaman dahulu atau dikenal dengan istilah kayau atau peperangan. Nah, dalam setiap binua selalu ada Pangalangok. Satu binua, satu Pangalangok. Nah, Pangalangok ini memiliki gelar macam-macam. Ada singa, ada ria, ada macan, dan gelar-gelar lain. Istilahnya nama samaran, ya, nama samaran. Jadi ketika mereka dalam peperangan, mereka menyamarkan nama mereka. Jadi orang yang di kayau atau orang yang diperangi tidak mengetahui siapa. Nah, istilah panglima sendiri sebetulnya baru ketika itu tahun 60-an pemerintah Republik Indonesia sedang menggempur Malaysia. Satu peristiwa yang kita sebut dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dikenal dengan Operasi Dwi Korah yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno kala itu. Nah, pada konfrontasi dengan Malaysia ini, tentara Indonesia akhirnya meminta pada kepala-kepala binua, meminta bantuan agar kiranya membantu tentara Indonesia untuk memimpin pasukan berperang dengan tentara Malaysia. Nah, kemudian oleh kepala binua dikirimlah para Pangalangoknya, terutama para Pangalangok yang berada di kawasan perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia ketika itu. Nah, oleh karena itu setelah peperangan itu tahun 60-an itu, kemudian orang-orang ini oleh pemerintah Indonesia diberi gelar Panglima. Jadi istilahnya ya Panglima perang suku Dayak. Nah, ini kemudian akhir-akhir ini
istilah panglima ini muncul ke permukaan. Terutama saya amati sejak 2 tahun terakhir. Jadi di mana muncul dalam event-event budaya Dayak, baik itu di kabupaten maupun di kecamatan, apalagi di tingkat provinsi, muncul pemimpin-pemimpin komunitas, organisasi komunitas yang memimpin komunitasnya untuk melakukan atraksi seni budaya. Kemudian mereka ini kadang-kadang kemudian disebut sebagai panglima ini dan sebagainya. Dan menurut saya ini tidak begitu fair, bukan berarti kemudian kami tidak setuju dengan istilah ini, tapi ini jelas di luar dari konteks sejarah tradisional suku Dayak Kanayan. Jadi dengan demikian akhirnya cukup banyak orang yang sekarang ini memiliki kemampuan khusus, kemudian memimpin pasukan, kemudian menggelar dirinya sebagai panglima. Nah, sementara pada prosesi pengangkatan panglima sendiri sebetulnya harus diangkat atau dipaduduk oleh kepala binua dan disaksikan oleh wakil dari masyarakat binua di sekitarnya, termasuk warga dari binua itu sendiri. Jadi mereka diangkat, dipaduduk istilahnya, diangkat secara adat, kemudian diberi gelar. Dan mereka ini punya hak dan kewajiban tertentu yang disepakati dan diakui secara menyeluruh oleh masyarakat binua yang bersangkutan. Jadi berat, sebetulnya sangat berat tugas dan tanggung jawab seorang yang bergelar panglima itu. Jadi bukan sekedar untuk kepentingan atraksi atau dan sebagainya. Karena seorang Pangalango bertanggung jawab terhadap seluruh keamanan dan kenyamanan warga masyarakat di wilayah binuanya. Jadi keamanan dan pertahanan di wilayah binuanya menjadi tanggung jawab seorang Pangalango. Jadi saya beberapa minggu yang lalu bertemu dengan seorang Pangalango binua yang bernama Jamani, itu Pangalango binua Kaca di Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, dan dia mengaku sangat berat menyandang predikat sebagai seorang Pangalango. Jadi bukan sekedar jabatan, karena ini menyangkut soal tanggung jawab dan bermacam-macam kewajiban lainnya bagi seorang Pangalango. Akhirnya menurut saya mari kita dudukan kembali persoalan gelar panglima atau sebutan panglima bagi beberapa oknum, dan mari kita kembalikan pada sejarah tradisional suku Dayak Kanayan di Kalimantan Barat yang menggunakan istilah Pangalango. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirnya mohon maaf bila ada yang menyinggung atau tidak sependapat dengan ini, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Sampun tabe.